Halo teman-teman semuanya, kali ini bersama dengan saya Lila Lestari, kita bertemu kembali di mata kuliah pengantar manajemen dan kita sudah sampai di pertemuan ke-13. Pada pertemuan ke-13 ini kita akan sama-sama membahas materi mengenai komunikasi dan kepemimpinan. Nah, untuk materi pada pertemuan 13 ini mengenai komunikasi dan kepemimpinan, kita akan mempelajari 4 pokok bahasan utama. Yang pertama adalah definisi dari komunikasi dan kepemimpinan. Lalu yang kedua adalah peran manajer dan pemimpin dalam proses komunikasi. Lalu yang ketiga adalah keterampilan mendengar bagi pemimpin. Dan yang keempat adalah pentingnya kemampuan pemimpin membangun komunikasi informal dan juga nonverbal. Oke teman-teman semuanya, kita sudah masuk di pokok bahasan yang pertama. Di pokok bahasan yang pertama adalah mengenai definisi komunikasi dan kepemimpinan. Kita mulai dari komunikasi dahulu. Jadi komunikasi ini berasal dari bahasa Latin ya, yaitu communis atau sama, atau communicatio, yang artinya adalah pertukaran pikiran. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut dengan communication. Jadi komunikasi ini adalah berarti proses penyampaian informasi, pengertian, dan pemahaman antara pengirim dan penerima. Jadi dalam komunikasi itu mengandung beberapa unsur. Yang pertama adalah komunikator ya, sebagai pemberi informasi atau sender, pengirim informasi. Lalu ada komunikan atau receiver, yaitu orang yang menerima informasi atau pesan, dan juga ada media yang digunakan untuk komunikasi dan juga umpan balik. Jadi untuk medianya kan ada berbagai macam ya. Kalau saat ini kita bisa menggunakan media digital seperti email, kemudian ada masih juga media yang tetap digunakan dari zaman dulu sampai sekarang, bisa menggunakan surat, kemudian bisa menggunakan telepon, bisa berbicara secara langsung, dan juga ada unsur berupa umpan balik. Jadi ketika sudah ada proses komunikasi, artinya akan ada umpan balik dari masing-masing sender dan juga komunikan atau receiver. Selanjutnya, setelah tadi kita sudah bahas mengenai definisi dari komunikasi, selanjutnya adalah definisi dari kepemimpinan. Jadi, ada dua hal yang berbeda ya, berbeda antara pemimpin ya atau pimpinan dengan kepemimpinan. Kalau pemimpin artinya adalah orang yang memimpin kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun dalam bentuk keluarga. Jadi kalau misalnya dalam keluarga kan ada yang namanya pemimpin keluarga, yaitu ayah atau bapak kita. Kemudian kepemimpinan, kalau tadi pemimpin itu berarti adalah orang yang memimpin, berbeda lagi dengan istilah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang ya untuk dari seorang pemimpin itu tadi untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, kemudian perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kalau pemimpin atau pimpinan itu adalah orang yang melakukan tindakan memimpin ya. Tapi kalau kepemimpinan itu adalah bagaimana seseorang itu memiliki kemampuan untuk memimpinnya gitu. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, jadi antara komunikasi dan juga kepemimpinan itu adalah dua hal atau kemampuan atau keterampilan yang patut dimiliki oleh seorang pemimpin atau pimpinan. Jadi seorang pemimpin itu selayaknya harus memiliki jiwa kepemimpinan dalam dirinya dan juga cara atau memiliki kemampuan komunikasi yang baik pula, karena kan dalam memimpin dia juga harus banyak berkomunikasi dengan bawahannya. Nah, kalau misalnya dia memiliki kemampuan komunikasi yang buruk, bagaimana dia bisa mengendalikan, bisa mengarahkan, bisa mengelola bawahannya. Sehingga pimpinan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan juga jiwa kepemimpinan. Nah, di sini disebutkan ada beberapa fungsi ya komunikasi dalam organisasi, karena tentunya komunikasi adalah hal yang sangat penting di dalam sebuah organisasi. Tidak akan bisa berjalan dengan baik sebuah organisasi, kegiatan dalam organisasi itu jika tidak memiliki cara atau tata cara komunikasi yang baik. Karena kan komunikasi itu adalah kunci bagaimana antara satu dengan yang lainnya ya,
itu saling tergabung, saling ketergantungan, karena kan dalam organisasi itu saling ketergantungan ya dalam melaksanakan tugas-tugas dan untuk mencapai tujuan utamanya, maka diperlukan yang namanya komunikasi agar semuanya itu sejalan dalam rangka untuk mencapai tujuan utama organisasi. Nah, di sini ada 4 ya fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah fungsi informatif. Ya, dalam hal ini berarti fungsinya adalah untuk memberikan informasi. Lalu yang kedua adalah fungsi regulatif, yaitu yang ini adalah mengenai fungsi-fungsi yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Lalu yang ketiga adalah fungsi persuasif ya. Dalam fungsi ini berarti mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangannya itu tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Jadi harus lakukan yang namanya fungsi persuasif, yaitu untuk menggiring ya atau untuk mempengaruhi para bawahannya itu agar bisa ke arah yang sama untuk mencapai tujuan bersama-sama gitu. Jadi harus komunikasi juga adalah hal yang memiliki fungsi persuasif atau menggiring atau mempengaruhi bawahannya. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi integratif ya. Berarti di sini fungsinya adalah karena setiap organisasi itu berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas atau pekerjaannya dengan baik. Sehingga komunikasi juga berfungsi dalam aspek integratif. Nah, itu tadi adalah 4 fungsi-fungsi dari komunikasi dalam sebuah organisasi. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai fungsi dari komunikasi dalam organisasi. Lalu sebenarnya apa sih pentingnya komunikasi? Nah, di sini ada beberapa peran penting komunikasi. Yang pertama adalah bagi kehidupan manusia. Jadi, komunikasi ini berperan sangat penting dalam perkembangan peradaban manusia. Dan komunikasi juga merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menginginkan kesuksesan dalam hidupnya. Kita perhatikan saja bagaimana banyak orang ya yang berlomba-lomba untuk mengasah kemampuan komunikasinya, karena komunikasi adalah sebuah kunci bagaimana bisa memperluas relasi, kemudian bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain atau dengan kolega itu sangat penting sekali dalam meningkatkan ya daya jual atau value dalam diri seseorang. Jadi tidak diragukan lagi kalau memang komunikasi ini adalah merupakan kemampuan yang sangat penting dan perlu sekali dimiliki oleh setiap orang yang ketika dia ingin sukses, berarti dia harus bisa memiliki komunikasi yang baik ya. Contohnya kita dalam kehidupan sehari-hari saja, kemampuan komunikasi ini sangat penting ya, berkaitan dengan komunikasi dengan sesama teman, bahkan itu juga sebuah hal yang perlu diperhatikan. Meskipun hanya dengan sesama teman, tapi komunikasi yang baik itu akan terjalin dengan baik ketika kita dalam melaksanakan proses komunikasi itu dengan perilaku dan etika yang baik pula. Jadi komunikasi ini adalah kunci ya bagaimana kita bisa memulai untuk mencapai kesuksesan dalam hidup kita. Nah, setelah tadi kita tuh bahas mengenai pentingnya komunikasi ya dalam kehidupan manusia. Nah, komunikasi ini juga penting banget bagi organisasi. Jadi, komunikasi dalam organisasi itu adalah sebagai sarana mengarahkan dan mengendalikan kegiatan, memahami tujuan organisasi, kemudian mempengaruhi orang-orang untuk meyakini bahwa tujuan organisasi itu di masa depan merupakan hal yang berharga untuk diperjuangkan. Nah, komunikasi ini ya, seperti yang disebutkan bahwa bertujuan juga untuk meyakinkan bahwa organisasi di masa depan ini, tujuan organisasi di masa depan adalah hal yang berharga untuk diperjuangkan. Nah, ini juga untuk meningkatkan motivasi para karyawannya. Jadi dalam organisasi itu komunikasi yang baik, komunikasi yang tepat, komunikasi yang efektif itu sangat penting sekali untuk diperhatikan, sangat
relevan. Karena apa? Karena cara berkomunikasi, cara menyampaikan itu akan bisa menggiring orang-orang yang ada dalam organisasi itu untuk mau berjuang mencapai tujuan-tujuan organisasi. Nah, berarti kan komunikasi itu seperti ini adalah sebagai sarana ya untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan dan untuk membantu juga para karyawan lebih memahami apa aja sih tujuan organisasi dan akhirnya menggiring motivasi para karyawan atau para bawahan untuk bisa mencapai jalur yang sama dengan organisasi, yaitu mencapai tujuan utama organisasi. Lalu kalau tadi kita sudah bahas ya pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan organisasi. Nah, komunikasi juga penting bagi seorang pemimpin. Nah, karena apa? Karena melalui komunikasi ya. Karena kan seorang pemimpin itu pasti mengkomunikasikan. Dia mengkomunikasikan tujuan-tujuan, visi-visinya kepada bawahannya. Nah, maka dari itu komunikasi bagi seorang pemimpin itu sebagai sarana untuk mengkomunikasikan visinya kepada orang lain ya. Kemudian diyakinkan dan juga berusaha untuk menumbuhkan kepercayaan kepada bawahan akan visi yang dia sampaikan tadi itu. Jadi sangat penting sekali ya bagi pemimpin melalui komunikasi dia menyamakan kepercayaan, menyamakan tujuan dari bawahannya untuk bisa mencapai visi yang telah dia susun atau dia tentukan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pokok bahasan yang kedua ya, yaitu mengenai peran manajer dan pemimpin dalam proses komunikasi. Jadi pada proses komunikasi ini terdapat dua peran yang berbeda, yaitu sebagai manajer dan juga sebagai pemimpin. Nah, kalau manajer itu proses komunikasi seperti apa? Bagi seorang manajer ya, dia itu adalah sebagai information processor yang memfokuskan pada pengkomunikasian data-data, fakta, statistik, dan juga keputusan. Dan juga seorang manajer itu bertanggung jawab dalam mengarahkan dan mengontrol melalui informasi yang disebarkannya. Itu adalah proses komunikasi yang diemban oleh seorang manajer. Lalu, bagaimana proses komunikasi yang diemban oleh seorang pemimpin ya? Seorang pemimpin itu ya adalah sebagai communication champion atau yang mengkomunikasikan visi. Ya, kalau tadi manajer memfokuskan pada data, fakta, dan keputusan, kalau pemimpin lebih mengkomunikasikan mengenai visi. Nah, sehingga seorang pemimpin itu dituntut untuk membangun visi yang disusun bersama-sama atau disepakati bersama itu dan menyebarkan keyakinan, komitmen, dan semangat bawahannya. Nah, seorang pemimpin itu tidak saja dituntut untuk mampu berbicara secara efektif, tetapi juga harus mampu menjadi pendengar yang efektif. Nah, kadangkala ya sering kita temui bahwa pemimpin itu ada pula yang sulit untuk mendengarkan para bawahannya atau pendapat bawahannya. Nah, maka dari itu, selain pemimpin itu memiliki kemampuan berbicara atau komunikasi yang baik, tapi dia juga harus seimbang, yaitu harus mampu menjadi pendengar yang baik juga bagi para bawahannya. Nah, karena pemimpin itu tidak saja menyebarkan informasi melalui kata-kata, tapi pemimpin itu juga mempengaruhi bawahannya itu melalui tindakannya. Jadi pemimpin itu adalah seorang role model atau percontohan bagi para bawahannya. Jadi ketika menyebarkan keyakinan, komitmen, dan juga semangat itu bisa dilakukan melalui percontohan dirinya sendiri. Jadi seorang pemimpin itu adalah contoh bagi para bawahannya. Gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu keterampilan mendengar bagi pemimpin. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa seorang pemimpin itu tidak hanya cakap dalam berkomunikasi atau memiliki kemampuan berbicara atau berkomunikasi yang baik, tapi juga harus diimbangi dengan yang namanya bisa menjadi atau memiliki kemampuan mendengar yang baik juga bagi para bawahannya. Nah, pemimpin harus memiliki keterampilan mendengarkan yang bawahan secara efektif karena dianggap bahwa informasi yang mengalir secara bottom up itu lebih efektif dibandingkan dengan top down gitu. Jadi bottom up, jadi informasi yang dari bawah ke atas itu biasanya lebih baik daripada informasi yang langsung disampaikan melalui
pimpinan langsung diturunkan secara langsung, tapi bagaimana proses itu adalah disampaikan secara pelan-pelan terlebih dahulu, bisa melalui komunikasi informal terlebih dahulu gitu. Akhirnya itu akan informasi tersebut lebih mudah dicerna dan dimengerti oleh para bawahannya gitu. Oke, ada beberapa resep ya, atau mungkin tips yang bisa digunakan oleh para pimpinan agar bisa mendengarkan secara empatik dan objektif. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan dialog, bukan monolog. Jadi ketika berbicara kepada karyawan atau bawahannya itu tidak hanya seorang pimpinan saja yang berbicara, tapi bisa digiring atau bisa menimbulkan suasana bagaimana bawahan juga ikut serta menyampaikan pendapatnya. Jadi bisa timbul sebuah yang namanya sebuah kegiatan dialog gitu. Tidak hanya dari satu arah tapi ya dari dua arah. Jadi antara pemimpin dan bawahan itu sama-sama bisa menyampaikan pendapatnya, bisa berdialog dengan mudah, dengan diskusi yang santai dan nyaman. Kemudian pahami pula sudut pandang pembicara. Jadi kalau sebagai pemimpin, kemudian ada bawahan yang menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan keluhannya misalnya, kita seorang pemimpin ya atau seorang pemimpin itu harus bisa berusaha untuk atau membayangkan menempatkan dirinya sebagai bawahan tersebut seperti apa sehingga kita bisa melihat bagaimana sih sudut pandang dari seorang bawahan tersebut. Lalu yang ketiga adalah anggap pembicara sebagai pihak yang setara status sosialnya. Nah, meskipun sedang berdialog dengan bawahan, jangan anggap bahwa mereka itu adalah adalah orang yang status sosialnya itu lebih rendah daripada kita, gitu. Tapi anggap saja bahwa setara, tidak ada perbedaan sama sekali, gitu. Jadi kan lebih enak, lebih nyaman ngobrolnya karena tidak ada rasa minder atau mungkin tidak ada rasa oh kamu statusnya kan lebih rendah daripada saya makanya saya harus dihormati dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kesan hal-hal yang merendah, ada kesan hal-hal yang seperti merendahkan orang lain seperti itu. Lalu yang keempat adalah berusaha memahami pemikiran dan perasaan lawan bicara. Nah, ketika terjadi sebuah dialog atau diskusi, tentunya kita harus tetap menjaga perasaan lawan bicara. Kita mencoba atau berusaha memahami apa yang mereka pikirkan. Ketika kita merasa belum jelas dengan apa yang disampaikannya, kita bisa mengulang lagi pertanyaan kita atau berusaha untuk menggali informasi sampai kita memahami apa yang ada di pikirannya dan tetap juga dengan menjaga perasaan sang pembicara. Jangan sampai kita ketika menanggapinya sampai melukai hati orang lain. Kemudian yang kelima adalah jangan bersikap mendengarkan untuk bertahan dan menyerang. Jadi kadangkala seperti apa sih mendengarkan untuk bertahan dan menyerang, yaitu memang sengaja didengerin dulu. Tapi ketika lawan bicara selesai ngomong, kita langsung skakmat dia. Kita langsung bikin dia ngerasa langsung terpatahkan semua pendapatnya gitu. Nah itu nggak baik ya, karena kan kita kesannya merendahkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia sampaikan gitu. Jadi jangan sampai bersikap mendengarkan untuk bertahan lalu menyerang. Nah itu adalah beberapa resep atau tips ya untuk bisa mendengarkan secara empatik dan objektif. Lalu dalam proses mendengarkan itu juga terdapat hambatan-hambatan yang bisa dialami atau dihadapi ya. Yang pertama adalah seperti sibuk dengan diri sendiri. Nah, kadang-kala ketika kita berbicara dengan orang lain, kita sibuk memainkan ponsel pribadi kita, asik membalas chat orang lain. Memang kita masih menanggapi orang yang sedang berbicara sama kita, tapi hal tersebut kan tentunya sangat tidak etis ya, tidak baik ketika sedang mengobrol dengan orang lain tapi kita sibuk dengan ponsel kita atau kita sibuk dengan diri kita sendiri. Sebaiknya dihindari hal-hal tersebut ya. Kemudian sibuk dengan masalah eksternal, misalnya kita sedang melakukan kegiatan lain, padahal di depan kita atau di samping kita ada rekan yang sedang berbicara kepada kita, tapi kita sibuk mengerjakan tugas kita itu. Padahal kan orang lain itu sedang berbicara kepada kita, sehingga kita tidak bisa mendengarkannya dengan baik dan itu juga tentunya sangat
bisa termasuk ya ke dalam tindakan yang kurang baik karena kita mengabaikan lawan bicara kita. Bahkan kalau misalnya kembali ke diri kita sendiri pun, kalau kita sedang bicara lalu teman kita itu malah sibuk main handphonenya atau sibuk melakukan hal yang lain, tentunya kita akan merasa tidak nyaman juga ketika berkomunikasi kan. Kemudian yang ketiga adalah hambatan yang ketiga menggunakan perhatian yang selektif. Jadi pilih-pilih gitu. Kalau aku sama misalnya kalau saya bicara dengan orang yang status sosialnya tinggi, saya akan mendengarkannya dengan baik. Tapi dengan orang yang biasa-biasa saja, yang dia tidak memiliki jabatan misalnya, saya cenderung tidak terlalu memperhatikan. Nah, itu adalah sebuah penggunaan perhatian yang selektif. Jadi itu perlu dihindari sekali ya. Kita harus seperti tadi yang kita bahas sebelumnya, kita harus memandang semua itu sama rata, tidak memandang status sosialnya. Lalu yang hambatan yang keempat adalah asimilasi. Jadi asimilasi ini adalah penyatuan atau pembaruan dua kebudayaan asli menjadi kebudayaan baru yang disertai dengan hilangnya kebudayaan asli. Jadi ketika proses mendengarkan itu kan mungkin ada pembaruan dari budaya gitu, atau mungkin ada pembauran dari dua budaya yang kemudian kita tuh sulit untuk bisa mendengarkan maksud apa yang disampaikan. Nah, kalau misalnya kita mengalami kejadian seperti itu, kita pastikan saja kita mencoba untuk menanyakan maksudnya yang sejelasnya itu seperti apa, agar dalam proses mendengarkan kita tuh bisa memahami apa yang dia pikirkan dan yang dia sampaikan itu dari lawan bicara kita. Lalu yang hambatan yang kelima adalah menerapkan faktor kawan atau lawan. Nah, ini adalah hambatan yang mungkin sering kita sebut kalau misalnya kita bicara dengan orang yang tidak kita suka, orang yang tidak kita sukai. Kita bahkan mendengarkan saja itu tidak mau, tapi malah langsung ngegas aja itu, kayak tadi misalnya dia mendengarkan untuk menyerang, bahkan seperti itu. Tapi kalau sama kawan bisa berbicara atau berkomunikasi dengan baik. Jadi itu adalah contoh dari menerapkan faktor kawan atau lawan. Padahal kan seharusnya dalam berkomunikasi itu atau memperhatikan etika yang baik tanpa harus memandang bahwa dia adalah saingan atau lawan kita atau mungkin kawan kita sendiri. Seperti itu. Baik, selanjutnya ya kita sudah masuk di pokok bahasan yang keempat, yaitu mengenai pentingnya kemampuan pemimpin membangun komunikasi informal dan nonverbal. Jadi jenis-jenis komunikasi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah komunikasi formal, komunikasi informal, dan juga komunikasi nonverbal. Kita akan bahas satu-satu ya mengenai ketiga jenis komunikasi ini. Oke, dari ketiga jenis ini ya ada komunikasi formal, komunikasi informal, juga komunikasi nonverbal. Kita bahas pertama komunikasi formal ya. Komunikasi formal itu adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi pada organisasi. Jadi pada organisasi tertentu atau pada perusahaan tertentu tentunya sama menerapkan ya konsep dari komunikasi yang terjalin ketika melaksanakan kegiatan pada organisasi itu seperti apa, menggunakan tata bahasanya seperti apa. Misalnya ya dalam contoh realnya atau contoh mudahnya, misalnya dalam kehidupan bekerja untuk memanggil menggunakan Pak dan Bu. Kalau cowok dipanggil Pak dan cewek dipanggil Bu dalam kehidupan formal, berkegiatan formal dalam organisasi. Kemudian dalam berkomunikasi ketika melaksanakan kegiatan organisasi, ketika jam kerja misalnya harus menggunakan kalimat-kalimat yang formal gitu ya, tidak menggunakan kalimat yang bisa digunakan sehari-hari atau informal. Nah, itu seperti contohnya kalau komunikasi formal, jadi bersifat formal dan jalurnya formal dalam kegiatan yang formal juga dalam suatu organisasi. Lalu jenis yang kedua adalah komunikasi informal. Jadi komunikasi ini adalah komunikasi yang disetujui secara sosial, yang tidak berorientasi pada organisasi tapi pada para anggotanya. Jadi komunikasi informal ini sejatinya ya tidak ditentukan oleh organisasi, melainkan ditentukan oleh masing-masing individu yang ada di dalam organisasi. Jadi komunikasi informal ini bisa terjadi secara santai, bisa menggunakan bahasa-bahasa yang santai juga, tidak perlu baku dan formal, dan
komunikasi ini tentunya harus disetujui juga oleh masing-masing anggota organisasi yang berkomunikasi. Misalnya dalam suatu divisi tertentu, mereka memiliki ketentuan atau kebijakan atau kelonggaran dalam melaksanakan komunikasi ketika bekerja, bisa menggunakan bahasa atau komunikasi yang informal. Nah, seperti itu. Jadi harus saling setuju ketika menggunakan bahasa formal atau informal ya, karena kan sejatinya kalau dalam melaksanakan proses keorganisasian ya, dalam kegiatan organisasi tentunya harus menggunakan komunikasi yang formal. Tapi ketika sudah terjadi kesepakatan dapat menggunakan komunikasi yang informal, tentunya bisa juga menggunakan informasi yang informal. Lalu jenis yang ketiga adalah komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi ini adalah komunikasi yang disampaikan melalui pesan-pesan selain kata-kata, ya, seperti ekspresi wajah, intonasi suara, kontak mata, gerakan tubuh, dan juga kecepatan bicara. Jadi komunikasi nonverbal ini juga bisa diartikulasikan atau diartikan ya bagi para pendengarnya yang diajak komunikasi gitu ya. Bagaimana sih ekspresi wajahnya ketika berbicara atau berkomunikasi dengan kita? Apakah dia wajahnya muram, apakah dia wajahnya berbunga-bunga, sumringah, kayak gitu kan. Jadi kita bisa menilai gitu, oh orang ini kayaknya lagi nggak mood nih bicara sama saya atau berkomunikasi sama saya. Atau ketika dia sumringah, oh ternyata aura positif itu sampai membuat obrolannya tuh menjadi sangat menarik dan menyenangkan. Nah, seperti itu adalah contoh bagaimana sih komunikasi nonverbal gitu ya. Oke, jadi ini adalah beberapa alasan kenapa sih seorang pemimpin itu juga harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi informal dan juga nonverbal. Jadi kan tidak hanya berkomunikasi secara formal saja, tapi harus bisa juga ketika berkomunikasi informal dan juga bagaimana sih dia dalam komunikasi nonverbalnya. Yang pertama adalah pemimpin merupakan panutan dan juga teladan berdasarkan perilaku, sikap, penampilan, dan tindakannya menjadi perhatian dan menciptakan image dan makna bagi para bawahannya. Nah, maka dari itu kan seorang pemimpin ya ketika berkomunikasi formal bagaimana, ketika berkomunikasi informal tuh dia gayanya seperti apa, lalu mimik wajahnya ketika berbicara, ekspresinya, intonasinya itu seperti apa, itu semua akan menjadi percontohan bagi para bawahannya gitu. Jadi sebagai seorang pemimpin tentunya harus fleksibel sekali dalam menggunakan berbagai macam jenis komunikasi. Dia bisa formal, bisa informal, dan juga bahkan komunikasi nonverbalnya juga baik. Karena itu semua akan menjadi percontohan atau panutan dan juga teladan bagi para bawahannya. Lalu alasan pentingnya itu yang kedua adalah komunikasi informal dapat meningkatkan semangat kerja, komitmen, dan partisipasi bawahan secara lebih baik. Nah, ketika seorang pemimpin itu dia selalu berkomunikasi dengan bawahannya itu selalu menggunakan bahasa-bahasa yang informal dan juga baku, tentu itu sangat akan mengakibatkan kebosanan ya. Jadi para bawahannya tuh ngerasa kaku gitu, terlalu kaku proses komunikasinya dengan atasannya. Dan ketika pemimpin itu berkomunikasi secara informal gitu, nah tentunya itu akan sangat berpengaruh positif sekali terhadap peningkatan semangat kerja, komitmen dan juga partisipasi bawahan. Karena apa? Karena seorang bawahan bisa lebih merasa nyaman gitu, lebih merasa tidak tertekan dan juga tidak terkekang dengan komunikasi yang terlalu formal. Jadi lebih luas aja gitu ketika bekerja dan pemimpinnya itu bisa berkomunikasi secara informal. Lalu alasan penting yang ketiga adalah komunikasi informal dapat meningkatkan kewibawaan dan karisma pemimpin. Jadi tidak selalu ya, tidak melulu seorang pemimpin itu dianggap berkarisma, ya kan? Ketika dia selalu menggunakan bahasa formal. Tapi ketika dia menyampaikan atau berkomunikasi dengan bahasa yang informal atau komunikasi yang informal, tentunya itu juga bisa meningkatkan kewibawaan seorang pemimpin juga. Karismanya sebagai seorang pemimpin juga meningkat karena kan timbul sebuah kedekatan ya dengan karyawan. Kemudian timbul sebuah interaksi-interaksi yang bisa lebih mempererat antara atasan dan juga bawahan sehingga bisa lebih menampakkan ya bagaimana seorang pemimpin itu memberikan percontohan kepada bawahannya. Tidak selalu harus kaku dan juga sangat stretch antara
pemimpin dan juga bawahan. Lalu alasan penting yang keempat adalah komunikasi nonverbal menegaskan kesungguhan pemimpin di mata bawahannya. Nah, seorang pemimpin itu bisa menempatkan bagaimana dia bisa mengekspresikan diri ketika berkomunikasi, bisa menempatkan diri ketika harus menggunakan mimik wajah yang serius, bisa menyelipkan bagaimana intonasi suara yang menyeletuk misalnya. Dan dia harus bisa seorang pemimpin tuh harus memiliki kemampuan yang seperti itu. Jadi tidak melulu formal ya kan, tidak melulu harus tegas, tegang, tapi juga bisa santai, intonasinya bisa lambat, bisa tenang, bisa tegas, bisa dengan suara yang kencang dan tegas, dan juga lain sebagainya. Jadi itu semua akan bisa menimbulkan ya atau menegaskan bagaimana seorang pemimpin itu memiliki kesungguhan dalam memimpin para bawahannya. Baik teman-teman semuanya, sudah selesai ya beberapa pembahasan ya mengenai materi di pertemuan ke-13 ini, yaitu mengenai komunikasi dan juga kepemimpinan. Silakan teman-teman semuanya tetap membaca referensi-referensi lainnya. Saat ini teman-teman sangat mudah mencari referensi, jadi silakan teman-teman baca referensi-referensi lainnya, kemudian teman-teman bisa berdiskusi dengan rekan-rekannya, teman-temannya, dan juga tentunya bisa juga berdiskusi dengan saya. Saya harap teman-teman semuanya tetap semangat belajarnya, jangan lupa jaga kesehatan. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi pertemuan ke-13 ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!